Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Namun mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada TPIA direkomendasikan buy 1650 1885. Hari ini TPIA merupakan salah satu saham grup PP yang naik signifikan di atas 21% dengan mencatatkan nilai transaksi yang cukup besar. Kemudian Antam dari barang baku juga buy 2640, resisten hingga ke 2910, energi buy di 1210 hingga 1325, dan Raja dari konglomerasi lainnya juga buy di supportnya di 2720, resisten hingga ke 3000. Ada TPIA, Antam, Energi, dan Raja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada TPIA Pak. Tapi sebelum kita ulas teknikal dari TPIA Pak, hari ini saham-saham grup PP juga melaju cukup kencang Pak. PTRO, TPIA, Cuan itu menguat 21%, BRPT 19%, Brand juga menguat 13%, sementara saham MSCI lainnya DSSA hari ini juga menguat di 13%. Sebelum kita ulas dari sisi TPIA, Pak, bagaimana Anda melihat laju penguatan signifikan kembali setelah koreksi cukup dalam untuk saham-saham grup PP? Apakah badai MSCI sudah dikatakan berakhir Pak, atau sudah lewat untuk saham-saham yang terdampak? Kalau saran saya sih tetap antisipasi ya Pak David. Mau seperti apa memang secara keseluruhan saham-saham Pak PT ini masih model-modelnya masih bearish ya. Iya. Dan dia masuk ke fase sideways. Jadi kalau memang seperti nilai transaksinya paling besar sepertinya Pak, dan menguat 21%, analisis dan rekomendasinya untuk TPIA. TPIA sendiri hari ini juga tadi kita lihat dari saham pilihan sudah lewat dari targetnya juga, dan tutupan dari TPIA di 1955 dengan volume yang bagus juga menurut saya ya. Nah, jadi kalau lihat dari sisi TPIA sendiri bagaimana, semoga besok bisa melewatin area bantalannya TPIA di area supportnya ini Pak David. Jadi area dari bantalan dari TPIA sendiri kita lihat di area 2100 ya, 1200 2100, sorry sebentar, saya lihat dulu. Sorry ya, 2100 menjadi area resisten dari area sideways-nya bantalan dari support TPIA saat ini. Nah, kemudian kalau dia bisa lewat di atas 2100, ini harapan dari saya sendiri punya target di 3000 sampai 3100 untuk target pertama Pak David. Kemudian target berikutnya ini menjadi di area resisten di atasnya lagi di TPIA, itu ada di 4.500-an Pak David. Oke. Range dari resisten Pak, dari beberapa level cukup lebar ini Pak Peter. Seberapa optimis Anda, dan mungkin ada beberapa skenario untuk sebelum mencapai level tersebut untuk TPIA? Kalau skenario saya untuk TPIA sendiri mulai mau target-target pendek dulu, menurut saya akan lebih bijak ya Pak David. Iya. Kita ambil sekitar antara 5-10%, itu masih oke menurut saya. Nah, tinggal alokasi money management kita masing-masing seperti apa, diambil dulu sebagian, sisanya bisa mengikuti berundak seperti apa, kita mau plan seperti apa nanti. Baik. Itu Pak David. Laju penguatan hari ini signifikan Pak dari sisi support untuk TPIA. TPIA sendiri supportnya menurut saya ada di 1750. Ini 1955 sebagai tutupan. Jadi kita akan perhatikan di area 1750 ini menjadi area support dari TPIA. Itu Pak David. Baik, dari TPIA kita bergeser ke sampel yang kedua Pak. Ada Antam, hari ini juga rebound signifikan dan juga direkomendasikan buy. Target tadi untuk Antam ada di 2910 Pak. Hari ini Antam ditutup menguat di 2880, hampir mendekati ke level target price Anda. Apakah ini ada sisi perubahan dengan laju penguatan Antam dari sisi support dan resisten dan rekomendasinya Pak? Tentu kalau kita lihat seperti ini kita lebih dinamis ya Pak David. Jadi targetnya kita bisa menekan. Kalau misalnya besok Antam buat teman-teman yang memang belum ada mau tawar-tawar juga boleh ya. Tawar-tawar di area 2800-an itu menjadi area tawar saya untuk Antam. Kemudian targetnya untuk Antam saya pribadi ada di 3100 sampai 3200 menjadi area target saya untuk Antam Pak David.
Baik, rekomendasinya untuk jangka pendek dan menengah, Pak. Jangka Ya. pendek Antam, tadi saya sudah katakan di 3.100 sampai di 3.200 menjadi area target pendek saya. Mhm. Kemudian untuk menjadi target swing saya untuk Antam, perhatikan untuk di area-area MA 200-nya, karena sekarang Antam berada di bawah MA 200. Iya. Jadi target untuk menengah saya ada di area MA 200. Jadi kira-kira ada di 3.400 sampai 3.500 menjadi target menengah saya untuk Antam. Kalau dari sisi area buy, Pak, current price hari ini? Area buy sampai saat ini saya akan menjadi di 2.800 sampai 2.880 menjadi area buy oke menurut saya untuk Antam Oke, saat ini. sama dengan penutupan hari ini ya Pak, di 2.880 menguat di 13,83% dengan sisi resisten tadi sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke energi Pak, Anda juga rekomendasikan buy, kita akan update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Melonjak 24% ini di 1395 intraday hari ini pas dibuka di 1110. Saya juga akan update ini Pak. Ya, Untuk beberapa pertanyaan yang masuk untuk saham energinya masih nyangkut, tidak menyebutkan nama dan lokasi di 1500-an. Analisis dan rekomendasi dan jawaban dari penanya di WhatsApp interaktif. energi menurut saya ini sekarang ada di area-area sideways-nya, area-area sideways support ya. Nah, bagusnya energi saat ini adalah breakout dari resistennya, David ya. Jadi dia membal dari area MA 200, kemudian MA 10-nya dia membal semua ke atas. Nah, untuk energi, untuk yang dinyangkut di area 1.500-an, menurut saya hold dulu ya, Pak. Jadi untuk energi bisa di hold dulu. Perhatikan semoga energi bisa ke area 1.600 untuk dalam waktu jangka pendeknya. Memang dia ada harga-harga yang lebih enak untuk saya menjadi target, itu ada di 1.600 untuk energi. Nah, saat ini energi punya untuk target pendeknya di 1.470 sampai 1.500 untuk target pendeknya. Nah, target Bapak tadi ada nyangkut di 1.500. Kalau menurut saya energi saat ini layak di hold dulu ya. Iya. Ini bagus dengan catatan dari USD IDR-nya tidak naik. Baik. Kalau misalnya naik, kebanyakan nanti rata-rata sahamnya juga ikut-ikut pada turun semua nanti. Oke, averaging down berisiko tidak Pak? Untuk average down, untuk saat ini nawar-nawar saja. Untuk energi saran saya, nawar di area 1.300 sampai 1.320 menjadi area tawar pertama. Ya. Untuk tawar yang kedua, kita harapkan ada pantulan. Kalau misalnya memang dia mulai koreksi di area batasnya adalah acuan di area-area MA 200-nya, itu ada di area 1.250-an. Oke. Terakhir Pak, ada Raja. Menarik lagi. Ini naiknya signifikan dan tercatat arah. Resisten Anda tadi di 3.000 Pak, sementara di penutupan sesi kedua hari ini sudah di 3.300 dan merupakan intraday tertinggi hari ini. Analisis dan rekomendasinya dari sisi perubahan mungkin Pak, support dan resisten dan target selanjutnya. Untuk Raja, perubahan dari support dan resisten ini pas Pak. Dia parkirnya ini pas di area untuk resistennya. Jadi untuk karena sudah pas parkir di 3.300, maka resisten berikutnya naik. Nah, untuk support dari Raja perhatikan supportnya di 2810 dan untuk resistennya menjadi di 3.690 sampai 3.700. Berarti kita ngomong 3.700 saja ya untuk Raja. Nah, itu target untuk resisten pendek. Untuk menengahnya, untuk Raja perhatikan di 4.400 menjadi target pendek saya untuk Raja. Itu Pak David. Baik, pola pergerakannya Pak, secara 6 bulan dan year to date, koreksi dalam sudah terjadi. Apakah dengan penguatan signifikan ini mencatatkan arah? Dari sisi pola, sudah ada perubahan tidak Pak? Paling tidak untuk tidak mempertahankan posisi trend downtrendnya. Oh iya, untuk Raja saya juga lihat untuk polanya ini sudah dari bulan Februari kemarin ini polanya sideways ya. Iya. Jadi dia mulai support ke resisten dia ada di area-area untuk sideways-nya. Nah, saat ini area 3.300 punya potensi untuk Raja kalau saya lihat dari sisi resisten sideways-nya itu ada di 4.650 sampai di 5.000-an. Iya. Jadi untuk teman-teman yang memang suka untuk Raja bisa mulai atur plan-nya di mana. Untuk pendeknya saya akan ulangin ada di 3.700
Kemudian untuk menengahnya itu ada di 4.400. Kalau misalnya mau diturunkan sedikit ada di 4.020. Ya. Namun untuk menjadi resistance sideways-nya ada di sekitar 4.650, Pak Dede. Baik, bahasa pilihan yang direkomendasikan ada TPIA, Antam, Energi Daraja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.